Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tapi cukup ya, cuman percaya aja. Sedangkan dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Loh, gimana dong? Setan-setan juga percaya loh bahwa Allah itu ada. Berarti setan-setan juga masuk surga dong? Tapi kan enggak, setan-setan enggak masuk surga. Jadi yang benar gimana dong? Apa cukup hanya percaya aja? Shalom teman-teman, apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah walaupun secara online. Nah, teman-teman udah pada tahu kan tujuan kita beribadah apa sih sebenarnya? Kenapa ya kita harus beribadah? Ada yang tahu nggak? Atau jangan-jangan semuanya ini ibadah hanya karena disuruh ya, dipaksa ya? Jangan sampai ya. Nah teman-teman, ibadah itu artinya kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, udah sewajarnya dong kita memiliki kerinduan hati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, walaupun kita beribadah secara online, kakak nih nggak lihat kan teman-teman di rumah gimana. Tapi kakak harap teman-teman memiliki sikap yang baik di hadapan Tuhan selama beribadah. Jangan ada yang tidur, golek-golek, ataupun sambil makan-makan. Ayo kita tunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan saat beribadah. Pada saat dengarkan firman Tuhan juga, teman-teman jangan ada yang ngantuk ya. Berdoa minta pertolongan kepada Tuhan untuk tidak ngantuk, untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman tahu kan kalau ngantuk itu tandanya bosan, tandanya tidak tertarik. Nah, gimana sih? Masa kita anak-anak Tuhan tidak tertarik mendengarkan firman Tuhan? Kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tapi mendengarkan firman Tuhan ngantuk. Nonton Korea bisa, nonton bola bisa. Nggak cocok dong, harusnya kita lebih antusias saat mendengarkan firman Tuhan. Jadi kakak harap semuanya tetap fokus dan tetap mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kasih setia Tuhan buat hidup kita. Namun sebelum kita naikkan doa ucapan syukur kita angkat satu lagu pujian Terima Kasih Yesus. Yang tak pernah ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Bapa-Ku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, walaupun di tengah pandemi ini kami masih Engkau berikan kesehatan.
Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masuk dalam penyembahan, kita mau menyembah Tuhan, kita angkat lagu pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Benar Bapa, seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, bahwa tiada kasih di dunia ini yang lebih besar daripada kasih yang diberikan Tuhan buat kami. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami menyembah Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, karena Tuhan, Kau layak dikagumi, Kau layak kami tinggikan sebagai Raja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon pengertian yang daripada Tuhan untuk menolong kami mengerti firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang menolong juga hamba yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami bersyukur dan berdoa dan menyembah-Mu. Amin. Nah teman-teman, seperti yang tadi udah kakak sampaikan di awal video, siapa sih yang gak tahu ayat ini nih? Yohanes 3 ayat 16. Semua kita pasti tahu dong. Ini apalagi udah sering banget dijadiin ayat hafalan. Tapi apa benar intinya cuma percaya aja pasti bakal selamat? Apa benar begitu? Baca Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tuh, dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan setan juga percaya. Kalau kayak gitu, setan juga bakal masuk surga. Ya nggak mungkin lah, setannya tetap bakal di neraka, nggak akan masuk surga. Nah, makanya kita nih harus tahu dulu nih apa arti percaya dan kita harus percaya sama siapa. Di Yakobus jelas dibilang iblis itu percayanya bahwa Allah itu ada.
Apa cukup itu saja? Ya jelaslah Allah itu ada. Kalau Allah nggak ada, siapa yang buang setan dari surga? Nah, tapi teman-teman, percaya Allah itu ada tidak sama dengan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu mencakup kesadaran akan dosa dan pengakuan bahwa di luar Tuhan Yesus tidak ada pengampunan dan keselamatan. Nah, sadar akan dosa itu bisa terjadi karena hubungan kita dengan Allah itu baik. Misalnya nih, pada saat kita menyontek, merokok, bolos sekolah, mencuri uang papa atau mama, apalagi ya kenakalan remaja lainnya, pokoknya itu pasti dalam hati kita ada yang menegur. Siapa yang menegur? Ya Roh Kudus yang mengatakan bahwa itu salah, jangan dilakukan. Itu namanya sadar akan dosa. Kedua, iman yang menyelamatkan akan menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Kalau percayanya pakai iman yang benar, Paulus katakan ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kalau percayanya pakai iman yang benar, hati dan hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi yang baru. Tandanya apa? Tandanya kita pasti pengen banget melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, itu yang dinamakan pekerjaan yang baik. Nah, tadi kan ada kakak bilang kalau orang yang punya iman yang benar, hidup dan hatinya sudah diubahkan menjadi yang baru. Kak, apa iya nih bisa nih kita dalam seumur hidup kita tidak melakukan dosa? Teman-teman, memang selama kita di dunia ini akan banyak sekali godaan untuk berbuat dosa. Karena kan dunia ini sudah rusak nih akan dosa. Jadi memang begitu banyak godaan. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, kita pasti memiliki keinginan untuk melawan dosa itu. Kita pasti berjuang, bergumul pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk tidak melakukan dosa. Kalau kita udah jatuh, gimana dong Kak? Kalau kita jatuh ya kita minta ampun. Tetapi anak-anak Tuhan tidak mungkin berulang-ulang kali melakukan dosa yang sama. Itu artinya dia tidak sadar dong akan dosanya. Kalau dia tahu itu dosa, sekali dia jatuh, dia pasti tidak mau lagi untuk jatuh kedua kalinya. Dia pasti akan berusaha, dia pasti akan meminta pertolongan Tuhan untuk tidak melakukan dosa yang sama. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan udah paham kan sampai di sini bahwa memang kita selama masih di dunia harus bergumul akan dosa dan meminta pertolongan Tuhan untuk berjuang melawan dosa. Ketiga, iman yang menyelamatkan membuat kita dari musuhan jadi damai lagi sama Tuhan. Teman-teman, dari awal relasi kita dengan Allah sudah terputus karena adanya dosa. Tapi kita sungguh amat bersyukur karena kita sudah diselamatkan, maka itu kita bisa berdamai dengan Allah. Teman-teman tahu kan bedanya musuhan dengan damai? Nah, pastinya damai itu udah ada relasi kasih. Karena kita udah berdamai nih sama Tuhan, kita udah punya relasi kasih antara manusia dengan Tuhan. Nah, relasi kasih seperti apa? Kita sudah memiliki kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, untuk senantiasa rindu mendengar suara Tuhan, mendengar maunya Tuhan, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita sudah berdamai dengan Tuhan. Jadi teman-teman, dari ketiga poin tadi kita belajar bahwa tidak cukup kita hanya percaya bahwa Allah itu ada, tetapi kita harus memiliki iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu seperti apa? Iman yang menyelamatkan itu tentunya ia akan sadar akan dosa. Dan tentunya ia akan mengakui bahwa di luar Tuhan Yesus tidak ada pengampunan dan keselamatan. Lalu, seseorang yang memiliki iman yang menyelamatkan, tentunya ia akan senantiasa memiliki kerinduan untuk melakukan pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Pekerjaan yang baik itu apa?
pekerjaan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Yang terakhir, orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, ia memiliki relasi kasih yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekarang, kakak berikan waktu untuk teman-teman merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kakak rindu untuk setiap kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk mau memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Teman-teman, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita mau juga sekalian menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami tidak menjadi pendengar saja, tapi kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk negara ini ya Bapa. Dalam masa pandemi ini Tuhan, serba sulit, serba kami juga tidak tahu harus berbuat apa, tapi kami percaya Tuhan Engkau menolong tepat pada waktunya. Tuhan, kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, Engkau berkati juga buat sekolah kami, dan Tuhan Engkau tolong kami dalam keseharian kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah yang telah berlangsung. Hanya di dalam anak-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.